Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi para lansia yang berbahagia. Jadi kita kali ini akan ngomongin masalah kesehatan, khususnya untuk lansia. Tapi secara umum ini berlaku juga untuk yang bukan lansia. Lansia itu bahagia karena harusnya bahagia ya, karena sudah melewati masa-masa perjuangan yang begitu berat ya. Pada usia-usia remaja mungkin serba banyak hambatan ya, baik dalam pendidikan, dalam pekerjaan, atau mungkin dalam bercinta ya. Banyak hambatan ya. Jadi begitu sampai ke lansia itu luar biasa. Harus bersyukur dan itu bahagia. Lansia adalah bahagia. Gitu ya. Nah, ngomongin penyakit, lansia itu ya udah banyak ya para YouTuber, para dokter, para ahli motivator, segala macam ahli ramal mungkin juga atau dukun ya. Banyak bicara masalah penyakit. Ya buat saya pribadi yang sudah usianya menginjak angka 70 ya. Itu pengamatan saya itu penyakit itu selain dari makanan, minuman ya, artinya ini penyakit dari luar ya. Kita makan, kita minum segala makanan, segala minuman yang kemungkinan juga menyebabkan penyakit karena kurang bersih, sehingga di sana ada virus, ada bakteri ya, atau bersih tapi tidak proper, tidak pas ya. Kebanyakan kalori atau kebanyakan fat ya, lemak atau yang lain-lain, sehingga menimbulkan penyakit. Untungnya penyakit-penyakit tadi yang disebabkan oleh minum, makanan, bakteri maupun virus itu sudah banyak penangkalnya. Jadi di zaman modern sekarang itu udah banyak obat-obatan dan para ahli, dokter-dokter ahli yang sudah mampu untuk mendiagnosa sekaligus mengobati penyakit-penyakit tersebut. Kan? Jadi kita bersyukur bahwa itu semua sudah anggap aja kita relatif aman ya. Apalagi sekarang lansia itu kan ada BPJS ya, ada prioritas lah untuk pengobatan. Jadi kita bersyukur. Nah, kemudian yang saya ingin soroti adalah penyakit yang di luar itu tadi, di luar virus, di luar bakteri, tapi penyakit yang ada dalam hati kita sendiri ya. Penyakit lansia bukan karena tulangnya keropos, bukan karena otaknya tumbul, bukan, tapi karena kita sudah mulai sedih menjadi lansia. Ya kan? Ada yang sedih jadi lansia, udah nggak bisa kesana kemari, nggak bisa bergerak, nggak bisa makan, yang enak-enak gitu kan, serba dibatasin. Akhirnya, yaitu menjadi penyakit hati. Belum lagi penyakit sindrom, yang dulu di kantor punya kekuasaan, ya, punya rasa hormat yang tinggi gitu kan. Sekarang semuanya hilang, jadi sindrom. Nah, itu yang bikin kita menjadi kena penyakit yang sulit disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan oleh obat-obatan tadi ya. Sulit. Nah, itu dari kita sendiri. Ya, kita beruntung bahwa kita manusia ini ada lahir disediakan agama ya. Apapun agamanya, dia mengajarkan kita untuk selalu bersabar, bersyukur. Nah, rasa itu yang mestinya bisa menghindari penyakit yang berlebihan, penyakit takut lansia yang berlebihan. Cuma itu tidak mudah karena itu sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan
yang tidak semua orang mampu menerima, apalagi mengimplementasikan. Sulit ya. Bagaimana pengeterapannya? Bicaranya gampang ya, tapi gimana kita membuat itu sebagai obat? Itu sulit. Nah, satu yang saya amati adalah apa itu? Nah, ini mungkin yang Anda kurang setuju, yaitu lagu. Lagu ya. Lagu itu bisa membuat kita menjadi lebih fresh. Ya, baik itu lagu kenangan masa lalu, ya, lagu gembira, atau bahkan lagu-lagu yang kekinian itu membuat kita fresh. Ya, oleh karena itu ya kita harus berterima kasih kepada para pencipta lagu yang berhasil membuat irama nada yang begitu indah ya, dari 7 angka 1 sampai 7 ya, do re mi fa sol la si. Mereka bisa ciptakan sebuah kombinasi irama sehingga melahirkan sebuah lagu yang begitu indah dan bisa kita gunakan untuk membangkitkan rasa-rasa bahagia, ya kan? Itulah lagu. Jadi lansia ya boleh lansia, tapi nyanyi jalan terus dong ya. Ini bukan karena saya suka nyanyi ya, tapi itu objektif. Banyak orang mengatakan begitu, bahwa lagu itu memang bisa membangkitkan semangat, bisa mengembalikan ingatan masa lalu, dan itu indah ya. Nah, apakah semua bisa melakukan? Harusnya bisa. Cuma rasa malas kadang-kadang, atau rasa tidak empati kepada lagu, tidak menghargai kepada suatu ciptaan musik, sehingga kita menganggap itu biarlah mereka aja lah, kalau saya sih enggak lah gitu kan. Nah, itu yang membuat kita terhambat oleh sebuah pengobatan self healing ya, self healing, mengobati diri sendiri, yaitu dengan lagu. Jadi nggak salah lah kalau kita semua mendengarkan lagu ya, menciptakan lagu, syukur-syukur lagu, atau bermain lagu ya, menyanyi sendiri ya. Menyanyi sendiri itu di kamar mandi itu, menyanyi sendiri itu sehat, itu ya, sehat ya. Untuk lansia ya, kalau menyanyi di kamar mandi jangan lagu dangdut, jangan nanti joget malah kepleset. Ya lagu-lagu keroncong boleh, atau lagu balad gitu di kamar mandi sambil mandi berdendang nggak apa-apa. Ya kalau lagu dangdut di kamar mandi nanti joget malah kepleset, jatuh, sakit ya, tulangnya sakit ya. Oke ya, jadi lagu ya, sekali lagi lagu. Oleh karena itu saya paling suka ngulik lagu. Saya share kemana-mana untuk ya sebagai sumbangan lah ya, sumbangsih kepada kehidupan, khususnya lansia, yang saya sadari bahwa lagu itu bisa membuat sembuh sebuah penyakit yang di luar penyakit yang berasal dari makanan, dari minuman, dari bakteri, dari virus dan sebagainya ya. Tapi adalah penyakit yang memang natural ya, secara alami, itu datang dari kita yang tidak mampu mengelola perasaan sebagai lansia. Jadi melalui lagu itu kita hidupkan kembali semangat kita untuk tidak terlalu merasa sedih sebagai lansia. Jangan bosan jadi lansia ya. Dokter mengatakan harus makan ini, makan itu. Oke, setuju. Terima kasih kepada para dokter yang sudah memberikan masukan kepada kita. Oh, lansia harus makannya seperti ini, harus makan daun-daun hijau, kurangin ini, kurangin itu. Oke, setuju. Terima kasih. Tapi saya ingin dari sisi yang ini. Sisi lagu, do, re, mi, fa, sol, la, si, do si, la, sol, fa, mi, re, do. Oke, dah. Sampai jumpa lagi.